Bertemu lagi dengan Rina Adiba Channel, guru MTSN 3 Kota Tangerang, dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang identifikasi informasi laporan percobaan dan juga sudah membahas tentang struktur teks laporan. Kali ini kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Mari kita mulai dengan ciri yang pertama, yaitu banyak menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Sebelum kita membahas tentang kalimat majemuk, Ibu akan menjelaskan tentang kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Klausa itu sendiri adalah gabungan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa terkadang dilengkapi objek, pelengkap, atau keterangan. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, Randi berlari. Randi adalah subjek dan berlari adalah predikat. Ini adalah contoh kalimat tunggal karena dia memiliki satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal bisa juga dilengkapi oleh objek, pelengkap, ataupun keterangan. Contohnya pada kalimat yang kedua. Manusia membutuhkan oksigen. Manusia adalah subjek, membutuhkan adalah predikat, dan oksigen adalah objek. Setelah kalian mengetahui apa itu kalimat tunggal, Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai kalimat majemuk. Berbeda dengan kalimat tunggal yang hanya memiliki satu klausa, di dalam kalimat majemuk ada dua klausa atau lebih. Dan ciri dari kalimat majemuk adalah memiliki subjek atau predikat lebih dari satu dan dihubungkan oleh konjungsi. Contohnya adalah konsumsi minuman herbal meningkat setelah mereka menyadari manfaatnya. Konsumsi minuman herbal adalah subjek, meningkat adalah predikat, setelah adalah konjungsi atau kata hubung. Mereka adalah subjek, menyadari adalah predikat, dan manfaatnya adalah objek. Jika kita perhatikan kalimat ini, ada dua subjek dan ada dua predikat. Kalimat ini dihubungkan oleh konjungsi. Ada dua klausa ya dalam kalimat ini. Klausa pertama adalah konsumsi minuman herbal meningkat. Kemudian klausa yang kedua, mereka menyadari manfaatnya. Inilah perbedaan kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami kedua kalimat ini, Ibu sudah menyiapkan tabel perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Di dalam kalimat tunggal hanya ada satu subjek dan satu predikat, seperti pada penjelasan yang awal Ibu sudah sampaikan. Sementara di dalam kalimat majemuk itu bisa ada dua subjek atau dua predikat. Kemudian
Di dalam kalimat tunggal tidak dihubungkan oleh konjungsi, sementara kalimat majemuk dihubungkan oleh konjungsi. Inilah perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Semoga mudah untuk kalian pahami. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan yang kedua, yaitu banyak menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi itu sendiri banyak sekali jenisnya. Di sini Ibu tuliskan beberapa contoh konjungsi atau kata penghubung. Ada dan, atau, sebelum, sesudah, kemudian, karena, sebab, untuk, agar, tetapi, sedangkan, padahal, walaupun, dan masih banyak yang lainnya. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Sebelum mengkonsumsi makanan, kita harus memperhatikan kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut. Ini adalah contoh kalimat majemuk karena ia dihubungkan oleh konjungsi atau kata penghubung. Dan konjungsi yang ada di dalam kalimat ini adalah sebelum. Kemudian contoh kalimat yang kedua. Setelah batang pohon ditutup dengan plastik, tunggulah 2-3 hari untuk melihat hasil percobaan. Ini juga contoh kalimat majemuk ya, karena dia dihubungkan oleh konjungsi atau kata penghubung. Ada 2 kata penghubung di dalam kalimat ini, setelah dan untuk. Semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya, kita akan membahas pada ciri yang ketiga, yaitu banyak menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Ada beberapa contoh kata rujukan, yaitu tersebut, ini, itu, dan lain-lain. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Sebelum makanan dikonsumsi, untuk selanjutnya dapat dicerna oleh tubuh, sebaiknya perlu diperhatikan zat gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga saat manusia makan, mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Di dalam kalimat ini ada konjungsi tersebut. Kata tersebut ini merujuk pada frasa yang ada di dalam kalimat sebelumnya. Kita perhatikan kalimat, kebanyakan orang tidak memperhatikan hal tersebut. Apakah yang tidak diperhatikan? Ada jawabannya di dalam kalimat sebelumnya, yaitu zat gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Ini adalah salah satu contoh kata rujukan. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis. Istilah teknis itu sendiri adalah istilah atau kata-kata yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas di dalam teks. Contohnya, pada teks laporan berjudul Laporan Praktikum Jaringan Silem, Ibu mengutip 2 kalimat dalam laporan praktikum ini. Kalimat yang pertama adalah, silem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Di sini ada kata-kata yang bercetak miring, yaitu silem. Ini adalah contoh kata-kata teknis. Karena kata silem ini merupakan contoh kata dalam istilah biologi. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, yaitu penyusun utama silem adalah trakeit dan trakea. Nah, kata yang digarisbawahi itu merupakan contoh istilah teknis.
Jadi, istilah teknis itu sebenarnya adalah kata-kata atau istilah yang berkaitan atau yang berhubungan dengan teks. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal. Perhatikan kalimat berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Kalimat yang pertama adalah A. Silem merupakan jaringan kompleks. Kalimat yang kedua, B. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup memerlukan makanan sebagai sumber energi. Pertanyaannya adalah 1. Manakah yang termasuk kalimat majemuk? Jelaskan alasannya. Yang A atau yang B? 2. Sebutkan konjungsi yang ada di dalam kalimat B. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Selamat mengerjakan. Semoga kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.